Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan video singkat mengenai tutorial perhitungan nilai TPC susu. Apa itu susu? Susu merupakan salah satu bahan pangan yang berasal dari pemerahan ambing sapi yang sehat, yang kandungan alaminya belum ditambahkan atau dikurangi dan belum mendapat perlakuan apapun. Kandungan susu antara lain protein, laktosa, lemak, dan mineral. Kandungan nutrisi yang tinggi ini dapat menjadi media pertumbuhan bagi bakteri. Ada dua jenis bakteri, yaitu bakteri baik atau bakteri non-patogen dan bakteri jahat atau dikenal bakteri patogen. Bakteri jahat atau bakteri patogen ini dapat berasal dari adanya kontaminasi. Sumber kontaminasi susu lain. Yang pertama yaitu proses pemerahan tanpa menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker. Hal ini memungkinkan adanya kontaminasi bakteri seperti bakteri Staphylococcus yang merupakan flora normal pada kulit manusia. Selain itu, sanitasi dan kebersihan kandang yang buruk juga dapat menimbulkan kontaminasi dari bakteri yang terdapat pada feses ternak, seperti bakteri E. coli dan Salmonella. Untuk mengetahui kualitas susu yang baik, perlu dilakukan beberapa pemeriksaan, seperti pemeriksaan organoleptik, pemeriksaan adanya mastitis, dan perhitungan nilai TPC. Pada video ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai perhitungan nilai TPC. Pengujian TPC dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengujian TPC secara berseri atau bertingkat dan pengujian TPC secara duplo. Dalam pengujian ini, alat-alat yang dapat digunakan yaitu tabung reaksi, Erlenmeyer, pipet tetes, cawan Petri, dan Bunsen. Sementara bahan-bahan yang dapat digunakan yaitu BPW atau buffer peptone water, PCA atau pletkon agar, dan susu segar. Yang pertama kita akan membahas pengujian TPC secara berseri atau bertingkat. Untuk mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 1, digunakan 45 ml larutan BPW, lalu dicampur dengan 5 ml susu segar, lalu dihomogenkan. Selanjutnya, untuk mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 2, diambil 1 ml larutan suspensi dari pengenceran 10 pangkat min 1, lalu dimasukkan dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml larutan BPW. Untuk mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 3, diambil 1 ml larutan suspensi dari pengenceran 10 pangkat min 2, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml larutan BPW. Untuk mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 4, diambil 1 ml larutan suspensi dari pengenceran 10 pangkat min 3, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml larutan BPW. Sementara untuk mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 5, diambil 1 ml larutan suspensi dari pengenceran 10 pangkat min 4, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml larutan BPW. Selanjutnya, dari pengenceran 10 pangkat min 3, diambil 1 ml, lalu dimasukkan ke dalam cawan Petri yang berisi 15 ml larutan PCA, lalu dihomogenkan. Untuk pengenceran 10 pangkat min 4, diambil 1 ml larutan suspensi, lalu dimasukkan ke dalam cawan Petri yang berisi 15 ml larutan PCA. Untuk pengenceran 10 pangkat min 5, diambil 1 ml larutan suspensi,
lalu dimasukkan ke dalam cawan Petri yang berisi 15 ml larutan PCA, lalu dihomogenkan dan dibiarkan hingga memadat. Setelah memadat, cawan Petri dimasukkan ke dalam inkubator, lalu diinkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah 24 jam, cawan Petri dikeluarkan, lalu diamati pertumbuhan koloni pada permukaan media. Pertumbuhan koloni pada permukaan media dapat dihitung dengan menggunakan rumus total bakteri CVU per gram sama dengan sigma koloni bakteri kali 1 per faktor pengenceran. Yang kedua, pengujian TPC secara duplo. Untuk mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 1, diambil 45 ml larutan BPW, lalu dicampur dengan 5 ml susu segar. Untuk mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 2, diambil 1 ml larutan suspensi dari pengenceran 10 pangkat min 1, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml larutan BPW. Untuk mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 3, diambil 1 ml larutan suspensi dari pengenceran 10 pangkat min 2, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml larutan BPW. Untuk mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 4, diambil 1 ml larutan suspensi dari pengenceran 10 pangkat min 3, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml larutan BPW. Dan untuk mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 5, diambil 1 ml larutan suspensi dari pengenceran 10 pangkat min 4, diambil 1 ml larutan suspensi, lalu dimasukkan ke dalam 2 cawan Petri yang berbeda yang telah berisi 15 ml larutan PCA, lalu dihomogenkan. Dan dari pengenceran 10 pangkat min 5, diambil 1 ml larutan suspensi, lalu dimasukkan ke dalam 2 cawan Petri yang berbeda yang telah berisi 15 ml larutan PCA, lalu dihomogenkan. Cawan Petri yang telah berisi media dibiarkan hingga memadat. Setelah memadat, cawan Petri dimasukkan ke dalam inkubator untuk diinkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah 24 jam, cawan Petri dikeluarkan dari inkubator, lalu diamati pertumbuhan koloni pada permukaan media. Koloni yang tumbuh pada permukaan media lalu dihitung dengan menggunakan rumus total bakteri CVU per gram sama dengan sigma koloni bakteri kali 1 per faktor pengenceran. Standar Nasional Indonesia tahun 2011 tentang nilai TPC susu ialah 1 kali 10 pangkat 6. Apabila nilai TPC di atas dari standar SNI ini, maka susu dapat dikatakan terkontaminasi dan tidak layak untuk dikonsumsi. Sekian dan terima kasih.